Manchester United melakukan efisiensi anggaran dengan akan kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 200 karyawan. Jika sebelumnya PHK besar-besaran lebih sering terdengar di Indonesia, kini angin pahit itu juga bertiup kencang di Manchester. Musibah ini menghantam setelah klub kebanggaan kota tersebut, Manchester United, memutuskan untuk terus melanjutkan efisiensi pegawai di tahun 2025. Semua bermula pada musim panas 2024. Saat itu, Ineos mengambil langkah drastis dengan merumahkan 250 karyawan di awal musim 2024-2025. Sejak saat itu, kebijakan efisiensi terus bergulir tanpa henti. Tahun ini, mereka kembali berencana melakukan PHK. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi klub untuk menanggulangi krisis keuangan dan menekan beban kerugian di masa depan. Menariknya, di tengah upaya penghematan, United justru membuka ruang lebih besar dalam kebijakan transfer pemain. Kabarnya, hasil penjualan pemain seperti Antony dan Jadon Sancho akan dijadikan modal tambahan untuk menyempurnakan skuad Ruben Amorim musim depan. Lantas, siapa saja pemain incaran MU di musim panas nanti? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Manchester United dikabarkan menjadikan posisi penjaga gawang sebagai prioritas utama pada bursa transfer musim panas mendatang. Pelatih Ruben Amorim disebut tak puas dengan performa Andre Onana. Didatangkan dengan harapan dapat memperkuat build-up dari lini belakang, Onana justru gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Umpan-umpannya kerap meleset dari target, membuat alur permainan United terganggu. Tak hanya itu, kiper asal Kamerun tersebut juga dinilai lemah dalam menjalankan fungsi utamanya, yakni menghalau bola yang mengarah ke gawang. Secara refleks dan jangkauan, Onana cukup buruk. Beberapa fans bahkan menyebutnya si tangan pendek. Nah, untuk menggantikannya, United telah menyiapkan sejumlah opsi. Salah satu nama yang mencuat adalah Vanja Milinkovic-Savic, kiper bertubuh jangkung dari Torino. Ia merupakan saudara kandung dari Sergej Milinkovic-Savic dan memiliki postur lebih dari 2 meter. Sebuah keunggulan signifikan dalam duel udara, mengantisipasi umpan silang, serta menjangkau bola-bola sulit di sudut gawang. Meski bertubuh besar, Vanja dikenal memiliki refleks yang impresif. Menurut laporan GameSport, United disebut sudah melakukan kontak awal dengan penjaga gawang asal Serbia ini. Mengacu pada data dari Transfermarkt, proses transfer Vanja saat ini telah mencapai tahap 57%. Vanja sendiri bukan sosok asing bagi United, sebab dirinya pernah direkrut pada tahun 2014. Namun, ia dilepas 2 tahun kemudian karena izin kerja yang bermasalah. Kini, peluang terbuka baginya untuk melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda bersama United. Masih dari Serie A, Manchester United juga sudah lama memantau bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries. Namanya bahkan sudah ada di daftar pencarian United sejak masih dilatih oleh Erik ten Hag. Bek asal Belanda itu kabarnya cukup sulit untuk didapatkan karena masih menjadi bagian penting skuad Inter, asuhan Simone Inzaghi. Apalagi, sang pemain masih punya kontrak jangka panjang hingga 2028 dengan Inter Milan. Meski demikian, Manchester United tetap dianggap sebagai ancaman besar bagi Inter dalam upaya merekrut Dumfries. Dalam sistem permainan Ruben Amorim, peran bek sayap sangat krusial. Dengan kemampuannya bermain sebagai bek sayap kanan maupun wingback, Dumfries dianggap cocok untuk mengisi posisi tersebut. Dilansir Football 365, United sudah menyiapkan dana sekitar 40 juta euro untuk melancarkan transfer ini. Yang jadi masalah, United tidak sendirian. Selain Manchester United, Arsenal dan Chelsea juga menunjukkan minat terhadap pemain berusia 29 tahun tersebut. Selain Denzel Dumfries, Manchester United juga dikabarkan tertarik pada bek tengah Inter Milan, Jan Bisek. Setan Merah memang sedang mencari opsi untuk memperkuat lini belakang,
terutama dengan kemungkinan kepergian beberapa pemain seperti Victor Lindelof dan Johnny Evans. Di usianya yang masih 24 tahun, Bisek dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi Manchester United. Pihak klub merasa pemain berpaspor Jerman itu memiliki potensi yang sangat besar jika dirawat dengan benar. Menurut Football 365, United bahkan siap menawarkan proposal paket senilai 100 juta euro untuk Jan Bisek dan Denzel Dumfries. Jika Dumfries ditaksir senilai 40 juta euro, maka Bisek akan menghabiskan dana sekitar 60 juta euro. Atribut yang menarik perhatian United adalah kemampuan fisiknya. Meski bertubuh tinggi besar, Bisek merupakan pemain yang punya kecepatan. Maka dari itu, ia dianggap cocok untuk bermain di Liga Inggris yang mengedepankan transisi cepat dan kontak fisik. Ketertarikan kepada pemain yang satu ini muncul setelah manajemen Manchester United terpukau dengan permainannya. Ya, pihak MU kagum saat laga perempat final Europa League. Ruben Amorim menilainya sebagai kunci lini serang. Dilansir Team Talk, kontrak Cherki di Lyon tersisa hingga 2026, dan klub siap melepasnya dengan bandrol 30 juta euro. Ini angka yang terbilang murah. Maklum, Lyon memang sedang dalam krisis finansial. Klub Ligue 1 itu tak keberatan menjual pemain bintang dengan harga di bawah pasar demi mendapat dana segar secepat mungkin. Dengan harga segitu, United sudah bisa mendapatkan pemain yang memiliki skill set komplit. Sebagai pemain tengah, Cherki mempunyai mobilitas yang tinggi. Selain mampu menciptakan peluang dari segala situasi, Cherki dianugerahi dribble yang lengket. Untuk menggantikan posisi Anthony Santos, Ruben Amorim menunjuk mantan anak asuhnya di Sporting CP, Francisco Trincao, sebagai target. Pemain berusia 25 tahun ini tampil impresif bersama Sporting CP musim ini. Ex-Barcelona ini mencetak 9 gol dan 18 assist dalam penampilan di semua kompetisi. Dilansir Goal, Trincao memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Namun, Sporting CP dikabarkan menginginkan lebih dari jumlah tersebut, sebab dalam klausulnya, Sporting harus membagi hasil penjualan ke Barcelona. Kabarnya, klausul bagi hasil itu mencapai 50%. Di sisi lain, United juga mendapat persaingan ketat dari rival sekota, Manchester City, yang juga memantau sang pemain. Matheus Cunha diprediksi jadi rekrutan pertama Manchester United musim ini. MU berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya, dan sang pemain kabarnya hanya ingin bergabung dengan Setan Merah. Proyek olahraga MU dianggap lebih menarik ketimbang tawaran dari klub lain seperti Arsenal dan Newcastle. Pakar transfer pemain, Fabrizio Romano, pun telah mengonfirmasi ketertarikan United pada Matheus Cunha. Negosiasi telah memasuki tahap akhir. Musim ini, Cunha mencetak 15 gol dari 30 laga bersama Wolves. Ia memiliki klausul rilis sebesar 62,5 juta pound yang siap diaktifkan MU. Namun, skema pembayarannya masih didiskusikan demi mematuhi financial fair play. Rencananya, Cunha akan mengisi peran nomor 10 mendampingi Bruno Fernandes. Di lini depan, Manchester United mulai realistis usai sulit memboyong Victor Osimhen dan Victor Gyökeres. Nama Liam Delap dari Ipswich Town pun mencuat. MU telah mengajukan tawaran dan siap menebus klausul rilis 30 juta euro. Namun, United harus bersaing dengan Chelsea yang juga menginginkan sang pemain. Sebetulnya masih banyak rumor yang lain. Namun, jika dilihat dari kebutuhan, maka nama-nama inilah yang paling potensial. Menurut kalian, siapa lagi yang layak merapat ke Old Trafford?